Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi malam ini untuk bincang-bincang dan juga membagikan tutorial. Di sini malam ini saya akan membagikan tentang tutorial di aplikasi Gigis ya. Ini. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Roki Rahmatullah atau bisa disingkat M Roki R dengan NIM 192.140.0033. Di sini saya akan membuatkan sebuah tutorial yaitu tentang pertama titik koordinat, yang kedua tentang georeference, yang ketiga tentang line, dan juga yang keempat tentang poligon. Nah, di sini poligon yang saya gunakan tidak banyak, cukup rumah saya sendiri, masjid, lapangan, dan juga kantor desa. Baik, langsung saja kita menuju aplikasi Kidis. Di sini saya sudah membuka aplikasinya. Setelah itu, apa yang harus kita laksanakan? Pertama, kita harus munculkan yaitu Google, Google Maps di sini. Di sini saya menggunakan Google Road ya, agar lebih kelihatan. Di sini kita scroll, cari karena rumah saya di Jember, cari Jember, Kabupaten Jember. Nah, ini sudah ada Kabupaten Jember. Nah, sini sekitar ini Arjasa, rumah saya di Arjasa Jember. Setelah itu apa yang kita lakukan? Yaitu kita meng-screenshot peta desa kita. Nah, kebetulan di sini saya sudah cari di rumah saya sendiri lah. Ini anunya, screenshotannya. Mari kita screenshot dan kebetulan saya sudah ada ya screenshotnya di sini. Nah, ini. Terus yang kedua apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah meng-screenshot, meng-access, kita harus masukkan ke Excel. Nah, kita cari dulu Excel. Nah, di sini kita buka. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu mengambil longitude dan longitude-nya. Di mana kita mengambil longitude dan longitude-nya itu? Yaitu kita kembali ke Google Maps yang ada di Chrome. Nah, di sini kita arahkan kepada pojok-pojok, minimal itu 4 ya, minimal 4. Nah, untuk lebih dari 4 itu tidak apa-apa. Saya akan di sini akan mengambil 6 titik untuk saya jadikan poin. Nah, di sini, nah kita copy yang ini. Ini copy, setelah itu kita masukkan ke dalam Excel. Sebelum saya copy, masukkan ke dalam Excel. Namanya itu latitude. Kalau kita singkat saja sudah. Latitude lang sama longitude, terus namanya apa. Nah, itu kita paste di sini. Nah, di sini juga kita pecah lagi ya. Ini pindah ke longitude-nya. Terus kita namain. Nah, di sini formatnya kita ubah yaitu menjadi teks. Nah, seperti itu. Dan kebetulan saya sudah mempunyai anunya ini filenya ini di sini. Nah, setelah ini kalian save di format CSV ini. Setelah kalian itu save, yang kebetulan saya sudah punya filenya di sini. Setelah di save, kita kembali ke
QGIS. Setelah itu kita masukkan file yang kita sudah tadi, file Excel yang berformat CSV, kita masukkan ke dalam sini. Nah, banyak teman-teman yang belajar QGIS itu kesalahan di sini. Nah, kalau ini salah, longitude dan longitude-nya, maka tidak akan muncul di Google yang ada di QGIS, Google Map yang ada di QGIS. Silakan teman-teman pilih sendiri yang lang sama dengan long. Coba kita DD, apakah sudah muncul? Nah, kan belum muncul kan di sini. Kenapa? Karena ya kesalahan tadi, lang dan longitude-nya. Kita remove saja. Terus kita masukkan lagi. Ini tadi itu long. Ini lang. Coba kita balik. Nah, kan? Nah, ini biasanya penyebabnya banyak yang gagal seperti itu. Kita sudah membuat yang pertama yaitu titik koordinat atau bisa disebut poin. Nah, yang kedua di sini membuat georeference. Nah, georeference di sini cukup mudah ya. Tinggal kita ke start, kita ada namanya georeference, kita masukkan file tadi. Nah, file tadi itu ada di tutorial. Nah, ini petanya kita masukkan, kita poin-poinnya tadi, kita klik lagi. Di situ saya ngambil 6 poin. Jadi yang ada di sini satu pojok atas. Nah, yang pojok atas mana? Nah, ini pojok atas. Oke. Terus ulangi. Mana? Bukan ya. Kita tambah. Kita geser dulu ya ke bawah. Kita tadi mengambil satunya yang ini. Nah, yang ini. Kalian harus ingat mana titik-titik yang sudah kalian copy di Excel tadi. Nah, kalau ininya salah, nanti hasilnya miring-miring, nggak bagus. Terus saya mengambil di ini satu, di sini. Terus saya ngambil di sini satu. Oke. Terus saya mengambil di mana lagi tadi? Di sini ya, di sini. Di sini satu. Terus di atas satu, kurang satu. Saya mengambil 6 tadi kan. Di sini satu. Oke, nah setelah kita jadi ini, kita ke apanya ini? Nah, coba kita ulang dulu. Oh, kita lupa, tidak mengatur di ini ya. Nah, ini kita save, kita lupa. Namai Candi Jati Geo atau Candi Jati Georeference. Terserah kalian mau namanya apa. Seperti itu. Oke, kita oke. Setelah itu kita kembali lagi ke ini. Nah, kan bisa sudah. Setelah itu kita close saja sudah, karena kita sudah mempunyai file georeference. Kita save di tutorial. Oke. Di sini sudah ya ada ya. Nah, ini yang dimaksud georeference. Nah, di sini. Ini georeference. Loh, kok tidak muncul poinnya tadi? Nah, kita cukup tarik ini, ditaruh ke sini. Ya, muncul sudah poin-poinnya kan? Setelah itu apa yang nomor selanjutnya? Kita lihat di sini. Kita akan membuat land, jalan, dan sungai. Nah, pertama kita akan buat land. Jadi teman-teman cukup klik yang ini.
Nah, itu langsung. Nah, kalau yang otomatis kita tulis di sini itu sudah langsung tersimpan. Tapi karena pengaturan saya itu tidak otomatis, maka eh, saya membuat yang apa ya? Yang secara manual. Mana yang tadi tutorial? Nah, ini kita simpan namanya len jalan dulu. Jalan. Nah, seperti itu. Kita save. Ubah di sini. Sistem ini tidak usah dirubah-rubah. Di geometri tipe. Nah, di sini ubah ke lens string. Ini tidak usah dirubah. Terus namanya ini kita beri nama jalan dulu. Nama jalannya apa? CLN. Terus tipenya itu string. Kita tambah. Oke. Setelah itu panjangnya jalan tuh berapa? Seperti itu kita tambah. Jangan lupa di sini ubah ke desimal. Inilah apa ini pokoknya. Nah, itu kita oke. Nah, akan muncul lain jalan di sini. Setelah itu kita pergi ke inilah yang kayak pensil, pulpen apa-apa ini. Setelah itu kita pencet yang ini. Kita membuat jalan terlebih dahulu. Wis, kita buat jalan. Ini jalan di baratnya rumah saya. Kita scroll ke bawah. Oke. Nah, ini kan tetap nyambung ini lah. Caranya gak nyambung gimana? Kita putuskan yaitu klik kanan saja. Nah, di sini ID ini tadi ID ini nomor berapa gitu jalannya. Nah, kita karena tidak ada lagi nomor satu. Terus nama jalannya itu kalau di rumah Jalan Jember Bondowoso. Bondowoso. Nah, panjangnya itu terserah kalian. Kira-kira panjang jalan itu berapa? Kalau di rumah itu sekitar 6 kilo ya dari perbatasan utara sampai perbatasan selatan. Jadi kita tulis 6.000 seperti itu. Nah, di sini kan tidak jelas nanti kan. Namanya juga tidak muncul. Kita kalau ingin namanya muncul cukup kita klik 2 kali. Nah, simbologi ini untuk pewarnaan dan juga penebalan. Kita tebalkan dulu. Setelah itu kita ubah jalannya. Jalan itu warnanya biasanya hitam. Jadi kita ubah ke hitam. Free. Dan juga labelnya jangan lupa. Label ini untuk namanya itu agar muncul. Jadi oke. Nah, ini sudah muncul. Kenapa kok ini garis-garis? Ya memang formatnya saya tak garis-garis seperti itu. Banyak di sini pilihan-pilihan. Ini, ini, ini banyak pilihan-pilihannya seperti itu. Jadi terserah kan teman-teman kalian. Enaknya mungkin warna pink, warna biru, warna terlalu tebal ya, terlalu tebal. Kita turun ke 1006. Jadi, nah, oh, oh, hmm, kita hapus saja karena salah mencet. Seterusnya kita buat lain jalan. Nah, seperti ini kita simpan juga di sini nama tadi sudah jalan, sekarang sungai. Kita save. Di sini tetap jalan dan sungai. Di sini nama sungainya, nama sungai. Ini kalau saya sering pakai Discord. Tipenya string, ini tidak usah dirubah. Terus panjang sungainya itu kira-kira berapa? Itu ke 19 seperti itu. Oke, kita oke. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Sama seperti tadi membuat jalan, yaitu kita ini pensil, terus kita ke ini, kita buat sungainya sudah.
di rumah tuh ya lumayan besar lah, dan juga lumayan banyak. Nah, belum lah di lereng gunung kan, itu banyak sawah-sawah juga. Dan lagi kalau saya buat poligon itu pasti banyak sawah-sawahnya itu. Wah, kalau penopeni, wis, dan di sini sama ID-nya, astagfirullah. Saya lupa naruh panjangnya tadi. Aslinya sama nih, tidak ada masalah ini. Nama sungainya Sungai, kalau di rumah Sungai Risi. Soalnya di pinggir-pinggirannya itu banyak mata air sumber. Nah, ini kok kenapa tidak terang? Ya sama. Kita kayak tadi berangkat. Jangan lupa warnanya ya, warnanya jangan lupa diubah warna biru kalau air sungai itu kan, air warna biru lah. Dari mana anunya kok tidak muncul? Kita ke sono. Nah, Sungai Risi. Makanya. Oke, kita lanjut untuk line jalan dan sungai ini sudah. Selanjutnya yaitu saya akan menceritakan poligon di sini. Baik, kita agar lebih jelas kita ubah mapnya ya menjadi Google satelit. Hmm, Mana kok tidak muncul? Karena ini belum dimatikan Google-nya. Ini juga dimatikan. Ini refresh-nya. Setelah itu kita cari masjid. Nah, masjid. Tadi kan rumah saya dulu. Kira-kira rumah saya itu di sekitar sini. Nah, ini rumah saya. Bagaimana cara membuat poligon? Nah, caranya kita ke layar, kita klik layar ini yang speed layar, atau kalau pengen cepat ini kita namain, kita gabung sudah ya ke gedung yang 4 tadi, kita set, terus geometri tadi kan di line, sekarang ke poligon. Nah, poligon. Nama gedungnya apa? Nama gedung dulu, nama gedung. Bukannya tetap di string. Terus ADD, add saja. Terus yang kedua itu luasnya gedung. Luasnya gedung itu berapa? Nah, kalau luas di sini menggunakan desimal. Sip. Oke. Hmm. Terus gimana lagi? Nah, kita tetap ke pensil. Pensil apa ini? Nah, kita cukup lah. Tandanya poligon tuh kayak gini. Cukup kayak gini. Nah, kita buat poligon. Ini rumah saya. Cara memutuskannya gimana? Tetap klik kanan. Nah, tadi gedung rumah. Nah, di sini jadi saya akan merangkap 4 gedung tersebut menjadi satu poligon. Seperti itu. Satu file poligon maksudnya. Di sini ada ID, jadi nomor 1. Terus nama gedungnya itu rumah saya. Rumah. Luasnya itu udah terlalu luas sama saya. Mungkin cuma 500. Nah, ini. Yang kedua, kita masjid. Nah, kebetulan di depan rumah saya itu ada masjid. Ya, ada masjid, jadi tidak perlu cari kemana-mana, cukup kita jadikan poligon. Itu. Oke, nomor tadi sudah nomor 1 ya, sekarang nomor 2. Nama gedungnya itu masjid. Luasnya itu ya sekitar 300. Terserah teman-teman mau dikasih berapa. Sebenarnya itu. Terus yang ketiga di lapangan. Lapangan ini masih ke selatan saya. Itu kalau Anda percaya, rumah saya tuh di dekat ini, di sawah-sawah. Kok di sawah-sawah? Mana ini sudah nih?
rumah saya, nanti jalan ke timur ke sini, tuh ke sini alhamdulillah masih asri ya, di suasana sawah. Nah, di sini lah, di sini ada lapangan. Ah, ini lapangannya. Kita buat poligon. Ini lapangannya sampai sekarang itu masih dipakai untuk ya main bola, multifungsi pokoknya lapangan ini. Tadi nomor 2, sekarang nomor 3. Kalau di musim tembakau itu biasanya jadi orang jemur-jemur itu, jemur apa namanya? Jemur tembakau di sini. Kadang dibuat main layangan. Pokoknya serbaguna lapangan yang ada di rumah saya itu. Terus yang terakhir kita kantor desa. Kantor desa ini dari lapangan ini ke barat ke jalan besar. Nah, di sini nanti di sini ada puskesmas. Ini puskesmas. Di sini ada puskesmas. Terus masih agak ke sini terus mana ini? Gimana ya? Ini tadi dari rumah saya cari dulu lah. Ya meskipun di pinggir jalan, saya juga agak anu, kalau lewat Google ya, di sini mungkin di sini. Nah, ini kantor kepala desa Candipati. Kita buat poligon juga. ID kita tadi 3, sekarang 4. Nama gedung balai atau kantor desa. Kantor desa. Luasnya itu ya terserah teman-teman mau dikasih berapa. Jangan terlalu mana. Cukup 300 meter. Itu kan kenapa ini kok tidak ada namanya? Nah, karena belum dilabelkan lah, itu sudah ada namanya. Oke, jadi dari di sini titik koordinat, juga georeferensi, juga line, juga poligon, ini adalah tutorial. Ini jadinya seperti ini. Ada kantor desa, ada lapangan, di sini juga ada rumah saya dan juga masjid, ada jalan dan juga ada sungai. Mungkin cukup. Kalau memang ada pertanyaan, silakan dicek di kolom komentar.